warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai sebuah proyek yang sudah kami buat, yaitu proyek pemrograman mobile yang bernamakan To-Do List. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Anita dari kelas TI 23C1 Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya R.A. Fadila Maria, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Selvi Aulia Rahmanisa Yunus dari Prodi Teknik Informatika kelas C1. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang akan kita bahas. Di sini saya akan menceritakan storyboard tentang aplikasi yang kami kembangkan. Storyboard ini memiliki judul To-Do List dengan 4 scenes yang menggambarkan alur penggunaan aplikasi. Dari awal hingga akhir pengguna mengisi dan menyimpan daftar tugas. Pada scenes pertama, ditampilkan halaman awal aplikasi. Visualnya menunjukkan daftar dan tulisan To-Do List. Ini adalah tampilan pembuka ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi. Scenes kedua menampilkan halaman daftar catatan. Pengguna dapat melihat berbagai catatan yang telah dibuat sebelumnya, seperti schedule rutin, tugas, dan belanja. Hal ini memberikan gambaran bahwa aplikasi menyimpan beberapa jenis catatan. Pada scenes ketiga, pengguna mulai mengisi catatan baru. Di sini pengguna mengetik judul belanja dan menambahkan daftar item seperti sayuran, makanan, dan alat cuci. Ini menunjukkan fitur utama aplikasi dalam membuat daftar tugas secara struktur. Dan scenes yang keempat menampilkan daftar belanja yang sudah selesai diisi. Terdapat icon-icon di bagian bawah yang menunjukkan fungsi tambahan seperti edit, hapus, dan simpan. Visual ini memberikan kesan bahwa aplikasi mudah digunakan dan mendukung interaksi pengguna yang efisien. Dengan storyboard ini kita bisa melihat alur penggunaan aplikasi To-Do List secara visual dan struktur. Storyboard ini sangat penting untuk perencanaan UI/UX dan pengembangan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja storyboard yang bisa saya ceritakan. Di sini saya bertugas membuat sebuah UI/UX dari project To-Do List. Yang pertama di sini terdapat sebuah splash screen. Di dalam splash screen terdapat tulisan bernamakan To-Do List dan juga gambar. Setelah dari splash screen, kita akan dialihkan ke halaman awal. Di dalam halaman awal berisikan sebuah menu catatan dan juga menu baru saja dihapus. Misal kita klik menu catatan. Nah, di sini muncul sebuah catatan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada di atasnya juga terdapat menu button, menu cari, dan juga di bawahnya terdapat tombol tambah. Gunanya menu cari untuk memudahkan kita mencari dokumen mana atau catatan mana atau list mana yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian menu tambah, di sini kita akan bisa menambah catatan baru atau list baru yang akan kita buat. Misal di sini kita akan mengklik sebuah catatan yang bernamakan tugas. Di sini berisikan sebuah tugas yang sudah kita buat atau yang akan kita kerjakan. Di sini kita bisa melihat tugas mana yang sudah kita kerjakan atau tugas apa saja yang akan datang gitu. Di sini kita juga bisa menambahkan atau kita bisa memotret sebuah dokumen atau sebuah tugas yang sudah kita buat atau hal penting lainnya gitu. Sekian dari saya. Berikut adalah prototype dari UI/UX yang sudah saya buat. Di sini aku ingin menjelaskan isi Java dari aplikasi To-Do List atau catatan sederhana. Yang pertama ada Endnote Activity, fungsinya menangani from tambah catatan baru.
pengguna bisa menulis judul dan isi lalu menyimpan catatan ke database-nya. Fiturnya ada edit text, button, validasi form, akses ke database helper untuk menyimpan data, navigasi balik ke main activity atau catatan activity, terhubung ke layout activity at Node XML. Kemudian ada catatan activity, fungsi untuk menampilkan daftar-daftar catatan aktif yang tersimpan di database-nya. Fitur umumnya menampilkan Recycle View, daftar catatan, klik item membuka detail Node activity, tombol tanpa catatan, buka add Node activity, terhubung ke layout activity catatan XML. Yang ketiga ada database helper, fungsi untuk Class Utility yang mengelola akses database SQLite. Fitur umumnya ada add node, get node, delete node, update node, mengatur koneksi database dan skema tabel. Dipakai oleh semua activity yang memanipulasi data catatan. Yang keempat ada delete node activity. Fungsinya untuk menampilkan catatan yang telah dihapus, fitur trash atau sampah. Fitur umumnya Recycle View untuk daftar catatan terhapus, tombol restore atau hapus permanen, filter catatan dengan status is delete true, terhubung ke layout activity delete nodes XML. Yang kelima, delete nodes adapter. Adapter yang digunakan oleh delete nodes activity untuk menghubungkan data catatan terhapus ke tampilan Reseller View. Fitur umum, bind data dari model node ke item delete node XML, menyediakan listener untuk restore dan delete permanen. Kemudian detail node activity, menampilkan detail isi dari sebuah catatan. Fitur umumnya ada text view untuk judul dan isi catatan, ada button atau menu untuk edit atau hapus, hanya menampilkan bukan mengeditnya secara langsung. Terhubungnya ke layout activity detail node. Yang ketujuh ada main activity, fungsi untuk entry point aplikasi Android, bisa juga memuat navigasi, global atau redirect ke catatan activity. Fitur umumnya inisialisasi aplikasi, redirect ke halaman utama, layoutnya ke bagian activity main XML. Yang ke-8 ada node, fungsinya merupakan data model untuk objek catatannya. Properti umumnya seperti ID in, title-nya string, content string, create date-nya string, dan is delete-nya boolean. Fungsinya menyimpan data catatan dalam struktur objek yang bisa digunakan oleh adapter dan database. Yang 9 ada nodes adapter, fungsinya adapter untuk menampilkan catatan aktif pada Reseller View. Fitur umumnya menampilkan data dari list node, bind ke layout item node XML, listener klik item buka detail node activity. Yang ke-10 ada Nodes Manager, fungsinya class bantu helper untuk mengatur daftar catatan. Fiturnya filter berdasar tanggal, statusnya delete atau aktif, sorting berdasarkan abjad waktu terakhir disimpan, ekspor data jika ada fitur ekspor catatan. Yang 11 ada Search Activity, menyediakan fitur pencarian catatan berdasarkan keyword. Fitur umumnya kolom pencarian, search view atau edit text, menampilkan hasil pencarian dengan Reseller View. Akses database untuk filter berdasarkan judul atau isinya, terhubung pada layout activity search XML. Yang terakhir ada Splash Activity, fungsinya menampilkan splash screen saat aplikasi pertama kali dibuka. Fiturnya ada logo, animasi, dan warna dari si splash screen-nya, terhubungnya ke activity splash XML. Oke, sekarang di sini aku ingin menjelaskan tentang
list. Yang pertama, activity add note XML. Fungsinya menampilkan tampilan saat pengguna ingin menambahkan catatan baru. Komponennya ada edit text untuk menulis judul dan isi catatannya. Kemudian ada button image view untuk tombol simpan atau kembali. Lalu menggunakan linear layout sebagai struktur utamanya. File ini berperan penting untuk input data oleh penggunanya. Yang kedua ada activity catatan XML, tampilan daftar semua catatan aktif yang dimiliki pengguna. Komponennya dari seller view untuk menampilkan catatan dalam bentuk daftar, ada floating action button untuk catatan baru, ada search bar untuk mencari catatan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian ada activity delete note XML, menampilkan catatan yang sudah dihapus seperti fitur test. Komponennya dari seller view untuk mendapatkan catatan yang telah dihapus. Dan ada tombol restore atau hapus permanen. Yang keempat ada activity detail note XML. Fungsinya menampilkan data dari catatan tertentu saat pengguna mengklik salah satu item di daftar. Komponennya ada text view, ada button juga untuk edit atau hapus. Layout ini hanya untuk tampilan, bukan untuk pengeditan. Kemudian ada activity main XML. Fungsinya berperan sebagai halaman utama pada aplikasi to-do list, tempat navigasi antar halaman dilakukan. Komponennya ada container, terus button navigation view untuk menampilkan fragmen seperti beranda, catatan, pengaturan. Kemudian ada activity search XML. Fungsinya menampilkan tampilan saat pengguna mencari catatan berdasarkan kata kunci. Komponennya ada search view, terus ada reseller view, digunakan untuk menyaring catatan dari database lokal berdasarkan keywordnya. Kemudian ada activity splash XML. Fungsinya untuk menampilkan splash screen saat aplikasi pertama kali dibuka. Biasanya dikaitkan dengan proses pengecekan atau loading data awal. Kemudian ada item delete note XML, merupakan tampilan satu item saat catatan dihapus digunakan dalam reseller view pada activity delete note. Komponennya ada text view dan button. Komponennya dilakukan berulang dalam list catatan yang dihapus. Item note XML itu layout untuk satu item catatan yang aktif di dalam daftar activity catatan. Kemudian ada itu saja. Terima kasih. Kemudian si text view-nya untuk menampilkan ringkasan isi dan judul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Itulah pembahasan mengenai sebuah proyek yang sudah kita buat. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang sudah kami sampaikan dan juga terdapat kekurangan dari sebuah proyek yang sudah kami kerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.